Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan daripada materi kita Ta'lim Ta'alim karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kemudian kita akan lanjutkan pada pekan lalu kita sampai di ini ya, syair ya. Sampai di syair itu kama qila li Muhammadin bin al-Hasani Abdillah Sairun, sebagaimana dikatakan Muhammad bin al-Hasan bin Abdillah ya, dalam syairnya. Nah, jadi beliau mensyairkan sampai di situ ya. Nah, itu berarti dipakai husnul kedua atau di bagian B gitu, agar mudah. Jadi karena untuk pembahasan faslun ini panjang, jadi Ustadz Kanda memberitahukan agar kalian memakai huruf angka 1 Romawi 2 atau A atau B. Syair beliau yang berbunyi, ta'allum fa innal ilma zaunun li ahli. Belajarlah karena ilmu itu adalah hiasan. Wafatlun fa'unwanun likullil mahamidi. Sebuah keutamaan, tanda sesuatu yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wa kun maka jadilah engkau setiap hari penuntut ilmu. Artinya ya sebaiknya kau belajar tiap hari. Nah, maka jadilah kau penuntut ilmu. Jadi belajarlah. Kalau memang betul-betul belajar itu adalah sebuah perhiasan, ya ibaratkan seorang wanita para ukhti itu kalau pakai perhiasan, kalau memang hiasan itu membuat cantik, ya jangan cuma sekedar satu, pakai lagi seperti itu. Jadi kalian seperti itu ya. Jadi kalau memang membuat perhiasan itu memperindah, mempercantik, ya silahkan pakai bahkan setiap hari. Gitu, misalnya seperti itu. Minal ilmi wasbah. Minal ilmi wasbah. Karena ilmu engkau berenang. Nah ini wasbah, berenang. Fi juhuril fawaidi. Carilah sebanyaknya penuh faedah. Karena ilmu engkau berenanglah, maka carilah sebanyak-banyaknya agar berfaedah gitu. Karena berfaedah. Jadi berenang itu ibaratkan orang kalau di lautan itu dia harus berenang, baik untuk mencapai ketepian daratan ataupun untuk membuat dia tidak tenggelam. Tapi kapan orang itu tidak bergerak ketika di lautan, maka dia akan tenggelam. Nah ini maksud seperti itu. Jadi carilah, ibaratkan antara kalau di lautan itu ya kau akan hidup. Jadi kalau engkau akan mencari keberkahan hidup, kemuliaan, ya maka carilah, bagikan berenang, jangan pernah berhenti. Maksud seperti itu, bergerak terus orang berenang. Nah, kapan dia berenang, orang di tengah lautan itu tenggelam. Seperti itu.
Tafaqqah fa innal fiqh ha'afdalu qaidi. Belajarlah soal ilmu fikih. Fa innal fiqh, belajarlah soal ilmu fikih. Afdalu qaidi, karena itu baik dipelajari. Jadi ilmu fikih di sini seperti kita ketahui, yang kita pelajari ini adalah seorang Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini bermazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi itu soal fikih itu mencakup soal bicara soal apa? Kalau mazhab Hanafi fikih, kalau kita buka di materi selanjutnya sebelumnya, soal akidah. Jadi kalau mazhab Hanafi itu kalau berbicara soal fikih itu pasti menjurus tentang soal akidah, ilmu furu'. Gitu. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Akan menuntun kebaikan dan takwa dan membuat adil. Jadi ilmu itu benar-benar kalau kita belajar, jadi akan menuntun kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan, wa a'dalu qasidi dan membuat adil. Jadi kalau kita mempelajari ilmu, dengan kita berilmu, maka dalam kehidupan kita itu akan tertuntun untuk berbuat yang benar, kebajikan, dan menjauhi daripada kesesatan, keluar dari syariat, yang menzolimi, berbuat batil. Dan itu kalau orang berilmu itu pasti akan lebih bertakwa. Salah satu contoh, orang kalau beramal itu harus dengan ilmu. Nah itu. Tapi kalau orang ada ilmu, pasti dia akan beramal. Ilmu tanpa amal bisa tertolak. Amal tanpa ilmu tidak sempurna. Gitu. Dan qasidi itu adil, berbuat keadilan. Jadi orang itu menjadi seorang hakim itu harus ilmu, berilmu. Gitu. Jangan asal semena-mena mengikuti apa yang ia rasa, apa yang ia firasatkan, tidak seperti itu. Atau kepolisian, penyelidikan, penyidik dan lain-lain. Seorang guru mengajar harus berilmu. Nah itu harus berenang setiap hari. Seorang guru saatnya dia mengajar, tapi dia juga sedang belajar, namun tanpa diketahui oleh para murid-muridnya. Caranya mereka punya sendiri, waktunya mereka punya sendiri. Huwal ilmul hadi ila sabanil huda. Dengan ilmu akan menunjukkan jalan syariat. Dengan ilmu akan menunjukkan jalan syariat. Jadi kalau kita sudah berilmu, belajar ilmu fikih, ilmu apapun itu, perbandingan mazhab, atau ilmu tentang sholat, atau ilmu bagaimana zakat, nah insya Allah kita akan melakukannya sesuai dengan tuntunan, bukan dengan sebuah mayoritas kebudayaan atau adat-adatan. Nah tidak, tapi memang sesuai syariat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Wal hifnu, serta benteng, yunjimin
jami'i syadaidi, serta benteng daripada jalan kesusahan. Insya Allah orang kalau berilmu itu gak susah. Serta benteng dari jalan kesusahan. Jadi orang kalau berilmu itu insya Allah akan mulia, akan sejahtera, insya Allah wal dunia wal akhirat. Kesusahan. Jadi orang kalau susah itu tanda-tandanya orang nggak menuntut ilmu. Di dalam hal ini konteks ini ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, zuhud, ya, ilmu zuhud. Fa'inna jika faqihan wahidan mutawarrihan, jika seseorang yang faqih yang sangat takut, warok, jika seseorang yang faqih yang sangat takut atau warok, jadi tingkat kehati-hatiannya luar biasa. Ini orang warok ini takut, nggak mau salah halal haram, mana yang makruh, gitu. Lebih baik dihindari. Sesuatu yang makruh itu dia akan hindari. Asyaddu alai syaitani min alfi abidi, lebih susah bagi setan untuk mengganggu daripada 1000 ahli ibadah. Lebih susah bagi syaitan untuk mengganggu atau menggoda daripada 1000 ahli ibadah. Jadi setan itu paling susah mengganggu satu orang ini, lebih susah daripada 1000 orang yang cuma taat ibadah. Lebih susah bagi setan mengganggu dari 1000 ahli ibadah. Jadi orang yang faqih, yang berilmu, yang takut terhadap Allah, tiap gerakannya ia sangat berhati-hati, itu setan susah menggodanya, mengganggunya, menyesatkannya daripada orang yang rajin sholat itu sangat mudah. Faham? Insyaallah. 1000 orang ahli ibadah itu mudah bagi setan untuk menggodanya, mengganggunya, menyesatkannya dibandingkan satu orang ini. Artinya apa? Orang yang berilmu. Kita kan banyak tuh orang nggak mau menuntut ilmu, cuma mau ibadah. Artinya lu gue. Dia hanya cuma ada asal dia zikir, hanya dia sholat. Banyak tuh di wilayah kami tuh banyak tuh. Sana tuh hanya mementingkan diri sendiri tuh. Cuma sekedar sholat tapi nggak mau membagi ilmunya, nggak mau mengajak. Itu artinya apa? Urusan akhirat urusan saya. Seakan begitu. Nggak bisa begitu. Tugas manusia ada satu yang sering terlupakan, adalah dakwah. Itu yang sering dilupakan. Gitu. Bukan dakwah itu bukan tugasnya ulama, bukan kiai, enggak. Semua makhluk Allah, makhluk hidupnya Allah itu manusia. Bahkan di kalangan jin juga jangan mau kalah, ada para pendakwah-dakwahnya. Gitu ya. Yaitu adalah syair yang dibawakan oleh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Ya, itu dalam syairnya beliau. Wakadali, ini coba dibikin 3 Romawi atau C. Ini bagian biar mudah. Wakadzalika fi sa'iril ahlaq. Begitu juga dalam pelajari ilmu akhlak. Ini menceritakan soal akhlak nih. Ini akan dibahas soal akhlak. Jadi tadi bicara soal fikih, ini soal akhlak, ilmu akhlak.
Begitu juga dalam pelajari ilmu akhlak. Nahwi contoh al-judi, dermawan. Bahasa Indonesia itu dermawan. Wal bukhli, kikir. Itu artinya sombong, apa? Pelit-pelit. Wal jubni, penakut. Wal jur'ah, berani. Jadi contohnya begitu juga dalam mempelajari ilmu akhlak. Contohnya dermawan, kikir. Itu bicara soal akhlak. Orang kalau pelit itu akhlaknya kurang bagus. Jadi para santri kalau dapat kiriman dari orang tua ya, terus ditaruh di lemari ya, nah itu eta, nggak dibagi-bagi, cuma sendiri aja makan, atau hanya manggil satu orang aja teman the best, nggak boleh. Kali ini bersaudara semua, berbagi ya. Gitu ya. Jadi juga soal wal jubni, penakut. Gitu. Soal penakut, jubni. Apa ini? Wat takaburi, sombong. Takabur, nah ini orang sombong ini. Takabur. Wat tawadu'i, orang yang apa ya? Rendah diri, orang yang merendah diri. Suka merendah, tawadu, seperti itu. Merendah diri, wat tawadu. Nah, jadi dia suka merendahkan diri, bukan orang rendah ya, bukan orang rendah. Wat tawadu, merendah diri, orang yang suka merendah diri. Wal iffati, apa ini? Orang yang jaga dari yang haram. Wal ifati, wal israfi, boros. Wat taqtiri, terlalu irit, hampir menuju pelit ini, hampir ke kikir ini. Gitu, terlalu irit artinya terlalu menghemat sekali. Jadi kalau Jumatan atau lagi bersedekah berhemat 2000. Nah, itu dia tuh 2000 1000 gocap lama-lama. Ya, terlalu irit. Wa ghairiha, dan lain-lainnya. Artinya semua bicara soal ilmu akhlak dan lain-lainnya. Dan semuanya fa innal kiram, sesungguhnya sifat sombong, wal bukhla wal jubnau, sesungguhnya sifat sombong, pelit, penakut, boros, ya, semuanya itu. Sesungguhnya sifat sombong, pelit, penakut, boros, pokoknya semua itu, sampai takut miskin juga ya.
Wal israfa fa haramun, itu adalah haram. Nah, jadi seluruh sifat sombong, pelit, penakut itu termasuk boros, itu adalah haram. Gitu. Wal israf fa haram, itu adalah haram, haramun. La, tidak. Tumkinu, tidak mungkin. At-taharru zu'anha illa bi'ilmiha, menjauhi semua itu bila tidak tahu ilmunya. Jadi tidak mungkin kita menjauhi semua itu kalau nggak tahu ilmunya. Jadi kalau kita nggak berilmu, pasti kita akan dekat-dekat dengan yang namanya sifat-sifat yang menghancurkan keakhlakan kita, yaitu sombong, sifat pelit, penakut, pemborosan, kikir, dan lain-lain. Nah, itu. Jadi harus ada ilmu. Gitu. Ilmu, kalau orang berilmu pasti insya Allah akan dijauhkan daripada sifat-sifat itu. Wa ilmu, dan ilmu ma yudaduha, dan ilmu yang melawannya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka setiap orang wajib mengetahuinya. Waqad sunnafas sayyidu, sungguh telah disusun oleh Sayyid al-imam, seorang imam, al-ajal, yang mulia, al-ajal, asy-syahidu, asy-syahid, yang mulia seorang. Jadi telah disusun ya oleh seorang sayyid, seorang imam juga, ulama besar yang mulia, yang syahid, masya Allah, yang berjuang di jalan Allah gitu. Namanya Nasiruddin As-Sayyid Nasiruddin. Abu Qasim As-Sayyid Nasiruddin Abu Qasim Kitaban fil akhlak, kitab tentang akhlak. Kitab tentang akhlak. Jadi dari ini ya, Asy-Syaikh Nasiruddin Abu Qasim, Kitaban fil akhlak, kitab tentang akhlak. Wa ni'mama, dan sebaik-baiknya sunnafa, dan sebaik-baiknya yang mengarang. Maksudnya yang kita mengarang soal kitab akhlak ini, dan sebaik-baiknya orang yang mengarang kitab akhlak ini, maksudnya seperti itu, ditujukan gitu. Yang mengarang soal kitab akhlak.
fayajibu ala kulli muslimin hifzuha, setiap orang yang muslim yang memahami. Jadi kalau orang yang menulis soal kitab akhlak, ya berarti hendaklah orang yang memahami. Baik, ini kelanjutannya ini adalah pakai huruf not lagi, pakai huruf not keempat, 4 Romawi atau D. Ya, karena untuk kelanjutannya itu di wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahadini. Adapun mengetahui ilmu sesuatu yang terjadi jarang-jarang. Nah, ini pembahasan ini lain lagi nih ya. Ini pembahasan lain lagi. Tapi ditulis saja di situ. Bagian keempat atau D. Adapun mengetahui ilmu sesuatu yang terjadi jarang-jarang. Jadi ada ilmu yang kita nggak perlu tahu atau harus kita pelajari setiap hari, tidak. Ada ilmu yang harus kita pelajari jarang-jarang. Nah, ini pembahasan lain lagi nih, gitu lah. Coba kalau kita lanjutkan ya, coba biar difahami maksudnya. Wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahadini fa fardun ala sabilil kifayati. Ini ada penjelasannya, yaitu soal mandi jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Nah, ini jadi gak usah semua kita untuk mempelajari soal itu. Kalau sudah gugur, salah satu beberapa orang sudah tahu dalam satu kampung itu, ya sudah. Itu ibaratkan kalian kalau belum bekerja, masih santri, belum apa, mau memperdalam ilmu zakat, ya nggak usah, jangan dulu. Gitu. Tapi ini bicara soal fardu kifayah ini ya. Jadi maksudnya kali ini misalnya kalau belum ada uang, belum dewasa, belum paham, belum balik, nggak usah mempelajari ilmu haji. Nah, seperti itu ya. Baik, sampai di sini mungkin nanti kita akan lanjutkan, namun kita akan coba untuk membaca daripada setiap santri dari materi yang sudah ada pada ini hari Selasa ya. Berarti kemarin materi yang hari Sabtu ya. Berarti 3 hari yang lalu. Ya, coba kita akan baca setiap hari bergantian ya, insyaallah.